Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trigonometri kali ini kita mau belajar jumlah dan selisih dua sudut, begitu ya. Jumlah itu maksudnya ini, kemudian selisih maksudnya pengurangan gitu. Yang dimaksud dua sudut yaitu dua sudut alfa dan beta. Kalau dijumlah maka alfa tambah beta, kalau selisih maka alfa dikurangi beta. Untuk sin alfa ditambah beta, nanti hasilnya sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Sin cos ditambah cosin begitu. Nanti alfanya yang di depan, betanya yang di belakang. Tetapi untuk selisih sinus alfa dikurangi beta itu nanti tandanya yang dirubah. Tadi kalau jumlah maka dia tetap jumlah, kalau dia selisih maka dikurangi. Itu untuk cara menghafalkannya gitu ya. Jumlah dan selisih untuk sinus itu sin cos cosin. Kalau dia jumlah maka dia ditambah, kalau dia selisih maka dia dikurang gitu. Oke, kalau cosinus sama ya prinsipnya. Cosinus penjumlahan dua sudut dan selisih dua sudut. Kalau jumlah itu ditambah, kalau selisih dikurang. Kalau sinus tadi sin cos cosin, kalau cosinus itu cos cos sin sin. Cos cos sin sin. Kalau jumlah, nah ini lawannya dari sinus. Kalau jumlah, cos jumlah itu berarti dia dikurang. Kalau selisih untuk cosinus maka dia ditambah, lawannya dari sinus. Begitu. Jadi untuk cos alfa ditambah beta itu cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Cos cos min sin sin. Tapi untuk selisih itu cos cos plus sin sin. Jadi kebalikannya dengan sinus begitu. Untuk tangen yaitu tangen alfa ditambah beta sama dengan tangen alfa ditambah tangen beta per 1 min tangen alfa tangen beta. Kalau untuk selisihnya sama ya, ini kalau dijumlah maka yang atas plus jumlah, maka yang atas plus, yang bawah negatif. Tetapi untuk yang kurang itu yang atas, jadi ngikuti awalnya. Kalau jumlah maka dia tambah, kalau kurang maka dia dikurangi. Tetapi bawahnya itu yang penyebutnya itu berlawanan. Kalau atas sudah min berarti dia plus begitu ya. Itu untuk tangan. Jadi tangan alfa ditambah tangan beta itu tangan alfa ditambah tangan beta per 1 min tangan alfa tangan beta. Sekali lagi kalau ini tidak ada tandanya berarti dia dikali. Ini pun juga demikian. Ini dikali, kemudian ini juga dikali gitu. Contoh soal. Sebelum masuk ke soal, kita mengingatkan sudut-sudut istimewa. Nah, yang paling atas sendiri ini di kuadran 1. Kuadran 1 itu 0, 30, 45, 90, 60 itu semuanya positif. Harus diingat bahwa semua sinta ngekos begitu. Semua di all. Di kuadran 1, di kuadran 2 itu hanya sin. Siapa di kuadran 2? 180, 150, 135, 120. Itu yang positif sin. Kemudian yang di kuadran 3 yang positif hanya tan, yaitu 210, 225, 240, 270. Yang terakhir di kuadran keempat itu yang positif hanya cos 360, 330, 315 dan 300 begitu ya. Ini sebetulnya nggak usah dihafalkan, tetapi cukup dilihat kuadrannya aja nggak masalah. Itu untuk mengingatkan. Kemudian contoh soalnya. Cos 15. Jadi kita harus berpikir 15 itu rancangan dari bilangan apa saja yang tadi saya sebutkan gitu ya. Dicari yang sudut istimewa yang sudah ada ketentuannya. Jadi nggak usah pakai kalkulator. Cos 15 itu kan 45 dikurangi 30.
45 dikurangi 30 itu 15 ya. Asalnya ini memang kita cari 15 itu yang melibatkan sudut istimewa, yaitu 45 dikurangi 30. Nah, ini kan kosinus selisih ya. Kalau kosinus selisih itu rumusnya cos plus sin alfa dulu, alfa yang depan baru beta. Artinya nanti cos 45 ini dikali ya, cos 30 dikurangi sin 45 sin 30. Cos 45 sudah ada di sudut istimewa dulu yang pakai tabel itu setengah begitu. Cos 45 itu setengah akar 2, kemudian cos 30 itu setengah akar 3. Dikurangi setengah akar 2 itu sin 45, sin 30 itu setengah. Ini dikali dulu baru dikurang. Kalau ini dikali berarti setengah kali setengah itu 1/4. Akar 2 kali akar 3 itu akar 6, jadi akarnya nggak boleh dihilangi. Yang depan ini dikali hasilnya 1/4, akar 2, akar 3 itu akar 6, kemudian ini dikali dulu, setengah kali setengah itu akar 1/4, kemudian akar 2-nya nempel aja. Biar enak dilihat, 1/4-nya dikeluarin, tinggal akar 6 dikurangi akar 2. Begitu ya. Contoh berikutnya sin 285. Nah, kita juga harus berpikir lagi 285 itu melibatkan sudut istimewa yang mana? 240 ditambah 45 gitu. Ini kan sin 285 jumlah. Jadinya sinus jumlah. Sinus jumlah itu sin cos ditambah cosin. Artinya sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Jadi ini sin 240 cos 45 ditambah cos 240 sin 45. Nah, ini 240 itu kan sama aja dia sin 60, tetapi dia di kuadran ketiga. Sehingga yang diingat Cinta ngekos tadi, di kuadran ketiga itu hasilnya negatif nanti. Kemudian cos 45 seperti biasa, ini 240 di kuadran ketiga juga hasilnya negatif. Karena kalau di kuadran ketiga itu kan yang positif tangan aja. Oke, ini sin 60 itu setengah akar 3 karena di kuadran ketiga maka menjadi negatif setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2 ini jadi cos 60 karena di kuadran ketiga jadi negatif setengah. Kemudian ini sin 45 setengah akar 2. Dikalikan dulu baru dijumlah. Ini dikalikan negatif 1/4 akar 6, ini dikalikan negatif 1/4 akar 2, biar enak dilihat 1/4-nya keluarin. Jadi negatif 1/4 akar 6 dikurangi akar 2. Gitu ya. Sekarang tangan. Tangan ini dijadikan sudut dulu alias nanti dikalikan 180. Jadi tangan 13/12 pi itu sama aja dengan tangan 195. Itu bisa disamakan dengan 150 ditambah 45. Itu berarti menggunakan rumus penjumlahan tangan, tan ditambah tan per 1 min tan kali tan. Oke, berarti itu tan 150 ditambah tan 45. 150 ada di kuadran kedua, berarti dia nanti negatif hasilnya, sama aja tan 30. Kemudian tan 45 tetap, ini sama aja tan 30. Tangan 30 di kuadran kedua, sepertiga akar 3, tangan 45 itu 1. Nah, ini dibalik penulisannya, ditukar tempat. Karena nggak masalah untuk penjumlahan, tukar tempat tidak masalah, tidak mengubah arti. Jadi, nanti hasilnya seperti ini, atas sama bawah sama, alias dia sama dengan 1. Gitu. Contoh berikutnya, sin 40. Nah, kita lihat modelnya. Sin cos cosin, berarti dia sinus, tetapi dia sinus yang selisih begitu. Sinus yang selisih dari 140 dikurangi 50 yaitu 90. Jadi 140 dikurangi 50 yaitu 90, sin 91. Gitu. Selesai itu karena tetap kita melihat ini polanya. Pola ini rumus yang mana begitu. Contoh berikutnya cos 63 dengan sin. Nah, cosin sin cos.
biar kita ketemu sama pola, maka dia dibalik. Jadinya sin 67 cos 38. Nah, ini baru ketemu pola, dia adalah penjumlahan sinus. Penjumlahan sinus 67 tambah 38 itu 105. Dia masih belum menjadi sudut istimewa, maka diubah dulu. 105 itu 60 ditambah 45. Jadilah penjumlahan sinus. Sin cos sin 60 cos 45. Semuanya ada di kuadran 1, jadi tidak berpengaruh, semuanya positif. Setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, kemudian ini setengah akar 2. Dikalikan dulu baru dijumlah. Kalau seperti ini biar enak kita keluarin seperempat gitu ya. Yang C, kita lihat polanya. Dia itu pola tangan selisih. Artinya 123 dikurangi 33 yaitu 90. Tan 90 itu sin 90 per cos 90. 1 dibagi 0. Dia tak hingga tak terdefinisi. Begitu ya, semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.